Terlatar di sebuah perguruan seni bela diri, kisah akan berfokus pada seorang mantan juara MMA internasional yang mendirikan tempat tersebut bernama Alex, yang setelah pensiun dari profesinya, kini ia berprofesi sebagai guru utama karena menguasai beberapa jenis ilmu bela diri, di mana sarana yang diberikan mampu menampung puluhan anak-anak sampai orang dewasa sekalipun. That joke wasn't really on, Michael. I know, sir. Dia adalah saudari Alec yang bekerja di bagian administrasi bernama Julie, yang ketika mereka sedang bercengkrama, ia memberitahu kakaknya jika belum lama ini muncul di media sosial terkait sosok petarung MMA bernama Aryo yang menantangnya berduel di atas ring, di mana hal itu Aryo lakukan karena saat dia naik daun di dunia MMA, Alec malah pensiun sehingga belum sempat bertarung dengannya. Tak berselang lama, seorang wanita bernama Samantha datang bermaksud mendaftarkan putranya. Ia juga ingin mengikuti les private karena mendengar jika tempat tersebut terbuka untuk umum tanpa memandang usia. Perfect. You okay? Setelah les selesai, Samantha dijemput mantan suaminya yang bernama Victor, di mana maksud hati yang ingin membayar biaya latihan anaknya malah dibuat cemburu setelah melihat kedekatan sang mantan dengan pelatih bela diri anaknya. Alex seperti biasa mengajar para murid yang dimulai dari anak-anak hingga kelas dewasa, sekaligus memberikan les private kepada Samantha di jam khusus ketika semua murid sudah pulang. Dan setelah selesai latihan, Samantha mengajak Alec untuk makan malam bersama karena ternyata sejak pandangan yang pertama, Samantha diam-diam sudah menyukainya. I thought maybe we could have dinner. But I have a rule where I don't see students or parents on a social basis outside of the school. Di sana, Alex sebenarnya sangat ingin sekali melakukan hal itu, namun karena aturan sekolah yang tidak memperbolehkannya memiliki hubungan lain terhadap murid serta orang tuanya membuat Alex harus terpaksa menolak tawaran tersebut. Namun sesaat setelah Samantha pergi, ia pun berubah pikiran dan langsung menghampirinya. Dinner, I would love to join you. Setibanya di sebuah restoran, Samantha bercerita terkait dirinya yang sudah bercerai dari Victor sekitar 3 tahun lalu. Ia jujur terkait mantan suaminya yang saat ini masih berusaha mendekatinya berharap rujuk kembali. Namun karena Samantha selalu mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, hal itu membuatnya istiqomah tidak ingin bersatu kembali. I've moved on with my life. Well, I'm glad you've moved on. Tanpa Alec dan Samantha sadari, Victor ada di depan restoran memperhatikan mereka berdua, sehingga di keesokan harinya ia pun datang ke sekolah untuk membatalkan keanggotaan anaknya hanya karena alasan tidak suka kepada Alec yang mencoba untuk mendapatkan hati mantan istrinya. He's trying to fuck my wife. Karena dengan hanya berdiskusi tidak menyelesaikan masalah, Victor yang ingin membereskan masalah tersebut dengan kekerasan pun meminta Alec keluar untuk melakukan duel. Ia menyuruh temannya yang bernama Samsul untuk menghabisi sosok Alec, tetapi Samantha yang mendengar hal itu datang ke kediaman Alec untuk meminta maaf atas apa yang terjadi. Ia sebenarnya juga pernah melaporkan kasus KDRT yang dilakukan Victor ke kantor polisi. Namun sampai saat ini belum membuahkan hasil, di mana Alec yang merasa kasihan atas apa yang dialami Samantha pun langsung memeluknya. Hey, Darby, come here. Singkat cerita, pagi pun tiba. Alec juga menceritakan terkait dirinya yang dahulu pernah memiliki seorang istri, namun akibat tidak subur atau memberikan bibit keturunan, hal itu membuatnya terpaksa melepaskan hubungan karena merasa kasihan. Dan semenjak hari itu jugalah dirinya yang tidak dapat fokus menempuh karir memutuskan berhenti dari dunia MMA dan menjalani kehidupan seperti sekarang ini. Never told anyone that before. Menjelang siang, kita akan diperkenalkan kepada anak perempuan Julie yang juga merupakan murid di sana bernama Violet. Ia menghampiri ibunya untuk meminta uang karena sangat hobi jajan es krim sebelum mengikuti latihan, di mana Samantha yang baru tiba di parkiran seketika memperhatikan anak perempuan itu, terutama sepatu yang dikenakannya.
Saat sedang mengajar kelas dewasa, Alec dibuat heran terhadap dua anggota baru yang tiba-tiba membuat kericuhan, di mana salah satu dari mereka yang bernama Sonny mengaku terlalu excited mengikuti pembelajaran ini. Bukan hanya itu, dirinya yang mahir dalam seni bela diri gaya militer meminta ingin duel dan mempersilahkan rekannya maju terlebih dahulu. Setelah duel berhasil dimenangkan oleh Alec, tinggallah Sonny yang harus berhadapan dengannya. Namun saat pertarungan akan dimulai, Julie datang ke sana dengan mengatakan jika polisi sebentar lagi akan tiba ke tempat ini, sehingga Sonny bersama rekannya bersedia pergi dari tempat tersebut. Sore harinya, Violet menghampiri ibunya untuk meminta uang jajan seperti biasa, di mana Alec yang juga kebetulan ada di sana lantas memberikan sedikit uang kepada keponakannya itu. Namun saat Violet dan temannya dalam perjalanan pulang setelah membeli es krim, mereka berdua tiba-tiba diculik oleh beberapa orang tak dikenal dan... Julie yang khawatir karena Violet tak kunjung datang lantas menanyakan hal itu kepada Alec. Namun karena Alec juga belum melihatnya, ia pun hanya mengira jika sedari tadi Violet bersama ibunya. Dan saat memeriksa pintu belakang, Julie pun menyadari jika telah terjadi sesuatu kepada anaknya itu. Malam harinya, pihak kepolisian mulai melakukan siasat terhadap orang tua yang juga kehilangan anaknya. Karena ternyata mereka juga mengalami nasib serupa, di mana Julie yang tentu saja terpukul akibat khawatir akan keselamatan Violet pun ditenangkan oleh Alec yang memintanya agar membiarkan masalah ini ditangani oleh pihak kepolisian. No, we can't stop. We have to find them. 1 minggu kemudian, Julie yang belum mendapatkan kabar mengenai putrinya berniat akan menempelkan poster di sekitaran area itu. Ia juga memberitahu Alec jika suaminya belum mengetahui masalah ini akibat terlalu sibuk akan profesinya yang merupakan seorang tentara. Akibat frustasi dengan semua ini, Julie yang kepalang edan pun memakan obat khusus gangguan kecemasan dalam dosis tinggi, di mana Alec yang mulai khawatir karena Julie tak kunjung keluar pun lantas meminta Samantha agar memeriksanya dan segera menghubungi ambulans setelah mengetahui apa yang dilakukan Julie barusan. Di tempat lain, Violet bersama anak-anak yang diculik saat ini terkurung layaknya hewan peliharaan. Ia yang ingin segera pulang lantas bertanya perihal kapan mereka akan dibebaskan dari tempat itu. Namun alih-alih memberikan jawaban, si penculik justru malah memukul mata ke Violet menggunakan sepucuk pistol. There's no talking allowed in here. Sementara itu, Victor lekas menjemput anaknya yang ingin ikut tinggal sementara waktu. Ia juga meminta maaf kepada Samantha karena pekan lalu sempat mengganggu kehidupan barunya dengan Alec. Karena meskipun dirinya bersikeras ingin menjalin hubungan yang telah kandas, hal itu sia-sia karena sudah mengetahui hubungan antara mereka berdua. I'm sorry. Okay. 2 minggu kemudian, seorang polisi yang merupakan teman dekat Alec datang menemuinya untuk memberitahukan sesuatu. Ia menemukan terkait latar belakang Victor yang ternyata adalah seorang mantan militer. Namun terkait kasus penculikan anak-anak saat ini, pihak kepolisian belum mendapatkan petunjuk apapun. At least likely it'll be found. Sore harinya, Alec didatangi Aryo yang sebelumnya sempat menentang duel melalui sosial media. Ia yang mendengar jika pria tersebut ingin belajar bela diri ke tempat ini, lantas memberikan apresiasi dan meminta agar mengikuti aturan latihan sesuai prosedur. Setelah latihan selesai, Aryo menceritakan alasannya menantang Alec bertarung. Ia yang sudah menjuarai MMA tingkat dunia masih berkeinginan keras ingin melawan sosok sang juara seperti Alec ini. Sehingga untuk memuaskan rasa penasarannya itu, Alec pun bersedia melakukan duel saat itu juga.
Keesokan harinya, Samantha yang ingin menanyakan kabar anaknya malah tak kunjung bisa menghubungi Victor. Ia yang merasa perlu untuk mendatanginya secara langsung lantas memberitahu Alec terlebih dahulu. Dan setibanya di sana, Samantha pun dibuat berkeliling untuk mencari keberadaan putranya. Hello? Hello? Dan sungguh alangkah terkejutnya Samantha saat melihat Samsul membawa seorang anak dan melemparkannya ke dalam kandang. Ia yang curiga jika hal ini ada sangkut pautnya dengan kasus penculikan, lantas masuk ke salah satu ruangan untuk memastikannya terlebih dahulu. Dan di sana, Samantha menemukan sepatu milik Violet yang dilihatnya waktu itu. Akibat koneksi yang buruk, Samantha yang tidak bisa menghubungi pihak kepolisian pun lantas memberikan pesan kepada Alec terkait keberadaannya saat ini. Namun setelah selesai membuat pesan itu, Samsul tiba-tiba datang menghantam kepalanya hingga pingsan dan mengurungnya ke salah satu kandang di sana. Alec yang menerima pesan barusan merasa khawatir kepada Samantha karena tidak bisa dihubungi. Ia lantas mulai melacak keberadaannya melalui alamat yang diberikan dan segera meluncur ke lokasi tersebut. Samantha yang baru tersadar dari pingsannya diberitahu Victor jika dirinya sebenarnya sudah berniat mengantarkan anaknya kembali. Namun karena bisnis dengan orang Rumania akan segera dilakukan, hal itu membuatnya harus beristirahat cukup terlebih dahulu. Di mana bisnis yang dimaksud adalah menjual anak-anak yang ada di tempat ini. I had every intention of bringing him to you. I had to get my sleep. Setelah Samantha dibuat tak sadarkan diri, Victor lekas menemui anaknya dengan mengatakan jika Samantha sudah tidak ingin menemuinya, ia berniat memindahkan mobil Samantha sembari membawa anaknya pergi meninggalkan tempat ini. Sementara Samsul memilih bobo sambil mendengarkan musik tepat saat Alec baru tiba di sana. Merasa yakin jika Samantha masih ada di tempat ini, Alec pun mulai berkeliling untuk mencari keberadaannya, di mana Violet yang mendengar suara teriakan lantas memberikan tanda agar Alec bisa datang ke sana. Sampai akhirnya berhasil ditemukan dan Alec pun langsung mengeluarkan mereka dari kandang tersebut. Di tengah kebahagiaan itu, anak perempuan yang dilemparkan Samsul sebelumnya kini mengalami pendarahan pada bagian kepala akibat benturan keras sehingga tanpa buang waktu, Samantha pun segera mengajak mereka pergi dari tempat itu. Dan karena mobil miliknya digunakan oleh Victor, ia pun berniat mengambil mobil pan milik mantan suaminya yang tersimpan di dalam bagasi. Samsul yang baru terbangun menyadari anak-anak telah hilang dari dalam kandang. Ia yang emosi akan hal itu lekas keluar setelah mendengar suara mobil dari halaman rumah, namun terlambat untuk menghentikannya. Dalam perjalanan menuju ke kantor polisi, Samantha yang khawatir akan keselamatan putranya dihubungi Victor yang sudah mengetahui apa yang terjadi barusan. Ia diminta oleh Alec agar jangan menjawab telepon tersebut sebelum tiba di tempat tujuan. Namun karena takut hal yang tidak diinginkan akan menimpa anaknya, Samantha pun tetap menerima panggilan tersebut. Oh my God. Hi, Mom. Terry, where are you? Di sana, Victor mengajukan kesepakatan kepada Samantha apabila ingin anaknya selamat. Ia meminta semua tawanan yang dibawa pergi diberikan kembali tanpa harus menghubungi polisi. Karena jika hal itu terjadi, Victor tanpa segan akan menghabisi si anak. Bahkan saat ini memotong satu jarinya sebagai bukti bahwa dirinya tidak hanya sekedar omong kosong belaka. I'm not going to the police. I'll give Terry back once I get the girls back. Tidak ingin hal itu terjadi, Alec akhirnya terpaksa memutuskan untuk tidak jadi melaporkan masalah ini ke kantor polisi. Ia meminta Victor agar datang ke sekolah bela diri untuk melakukan pertukaran. Sehingga Victor langsung setuju dengan syarat tidak boleh ada orang lain yang juga datang ke sana, terutama pihak kepolisian. But if I see a single cop or anyone else other than you and the girls, I will torture the living shit out of Terry.
Setibanya di sekolahan, Alex segera mengantar mereka menuju ke salah satu ruangan yang ada di sana. Ia yang sembari menggendong anak perempuan tadi baru menyadari jika si anak sudah menghembuskan napas terakhirnya akibat mengalami pendarahan. Sementara itu, Victor yang baru tiba rupanya didampingi beberapa anak buah yang salah satunya adalah Sony. Ia bersama yang lain merupakan mantan anggota sesama militer yang memilih pensiun untuk menjalankan bisnis penjualan anak, di mana Victor yang dibuat emosi karena Alex meminta putra Samantha diberikan terlebih dahulu pun menyuruh semua anak buahnya agar jangan menggunakan senjata karena menginginkan Alex dibawa dalam kondisi masih hidup. Alright, you break him, you break the whole place if you have to. But I want that fucker alive, okay? I'm gonna kill him myself. Sebagai langkah persiapan, Alex mulai menutup jalan masuk agar tidak mudah dilalui, sementara Victor sendiri saat ini masih menyusun sebuah rencana dengan menyuruh anak buahnya agar berpencar masuk melalui berbagai arah. Dan sebagai antisipasi, Victor meminta Sony untuk tetap berada di dalam mobil mendampinginya. You stay with me, okay? Saat sedang menunggu kehadiran mereka itulah, Alex menyadari jika beberapa orang yang lebih dulu akan masuk adalah melalui pintu belakang pun segera mengambil sebatang kayu yang biasa dia gunakan untuk latihan dan... Selesai dengan beberapa orang barusan, Alex segera bergegas naik ke lantai atas untuk menghampiri anak buah Victor yang masuk melalui atap. Dan baru saja menaiki tangga, ia dihadang oleh salah satu dari mereka yang menggunakan pisau sebagai senjata, di mana hal itu cukup membuat Alex kewalahan, namun tetap bisa mengalahkannya hingga pisau tersebut menusuk leher penggunanya sendiri. Tanpa buang waktu, Alex segera menghampiri dua orang di atas dan menghajar salah satu dari mereka, di mana orang tersebut rupanya adalah Samsul yang pernah dikalahkannya waktu itu. Dan setelah menjatuhkannya ke bawah, Alex segera menghentikan satu orang lagi yang berusaha menangkap Samantha bersama anak-anak yang lainnya. Demi keselamatan, Alex memberikan sepucuk pistol untuk Samantha berjaga-jaga. Ia yang merasa jika masalah ini akan terus berlanjut pun memintanya agar jangan keluar sebelum dijemput. Dan apabila ada yang ingin masuk kecuali dirinya, maka Samantha harus menggunakan pistol tersebut untuk menghabisinya. You stay put. No matter what you hear, you stay put. Meskipun merasa bersalah karena sudah menghilangkan nyawa orang lain, Alex yang ingin Samantha dan anak-anak selamat pun kembali menyusuri ruangan setelah menyadari seseorang telah berusaha membawa pintu. Namun saat akan menghampiri mereka, Samsul kembali bangkit dan mengajaknya melakukan duel tepat saat dua orang berhasil masuk ke sana. Para penjahat yang terus berdatangan membuat Alex harus semakin serius dalam menghadapi masalah ini. Ia sama sekali tidak keberatan jika seluruh properti miliknya hancur demi bisa mengalahkan mereka. Sampai akhirnya Samsul kembali datang dan menyerangnya hingga hampir tak sadarkan diri. Dalam situasi tersebut, Alex yang mendengar perkataan Samsul yang berniat akan menculik lebih banyak murid dari tempat ini membuatnya semakin emosi. Ia kembali memberikan perlawanan sekaligus berusaha bangkit untuk menghabisinya sehingga... Sony yang merasa perlu turun ke lapangan diizinkan Victor untuk langsung masuk ke sana. Ia melihat semua rekannya telah dihabisi Alex, sehingga tinggal mereka berdua sajalah yang harus bertarung sampai titik darah penghabisan.
Tidak cukup hanya dengan menggunakan tangan kosong, Sonny mengambil tongkat latihan untuk melawannya, di mana hal itu membuat Alec kerepotan namun tetap mampu mengembalikan keadaan. Setelah Sonny berhasil dikalahkan, Alec dihampiri Victor yang baru datang sembari membawa anaknya, di mana Samantha yang menyadari kehadirannya juga keluar dari ruangan tersebut. Namun meskipun membawa senjata api, hal itu sama sekali tidak berarti apa-apa bagi Victor, sehingga Samantha akhirnya menurunkan senjata demi keselamatan anaknya. Tapi apa yang terjadi? Meskipun terkena beberapa kali tembakan, Alec tetap berusaha menghampiri Victor demi menghabisinya. Ia dengan cepat mengambil alih pistol tersebut sekaligus mengarahkannya tepat di bawah bebemuk si Victor ini. Dan setelah semuanya berakhir, Samantha yang melihat Alec mulai tak sadarkan diri pun lekas berteriak meminta pertolongan tepat saat teman Alec yang merupakan polisi datang ke sana. 3 minggu setelah kejadian itu, Alec yang berhasil diselamatkan tepat waktu akhirnya kembali pulang setelah mendapatkan perawatan. Ia yang didampingi Samantha dibuat terkejut tatkala melihat banyak orang yang sedang merayakan kepulangannya hari ini, di mana ayah Samantha yang juga datang setelah selesai dari latihan militer hanya dapat berterima kasih, begitupun orang tua dari anak-anak korban penculikan lainnya. Tamat, ending yang sangat membagongkan.